Perusahaan keamanan Blackton. Setelah melihat papan nama itu, Klein merasa terkejut namun menganggapnya masuk akal. Astaga, apa yang harus aku katakan tentang ini? Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa sebelum berjalan menaiki tangga dan mengetuk pintu yang setengah tertutup dengan tangan kanannya. Tok tok tok. Suara itu bergema perlahan tapi berirama, tetapi tidak ada respons, hanya suara tergagap samar yang bisa terdengar. Tok tok tok. Klein mengulanginya, dan hanya mendapati dengan hasil yang sama. Dia beralih mendorong pintunya, membuat celah lebih besar saat dia menatap ke dalam sofa klasik yang mungkin digunakan untuk melayani tamu, kursi kain lembut, dan meja kopi kayu yang kekar. Ada seorang gadis dengan rambut coklat di belakang meja tepat di seberang dengan kepalanya terkulai. Meskipun perusahaan keamanan hanyalah kedok, bukankah ini hanya terlalu tidak profesional? Berapa lama tempat ini telah gulung tikar? Benar, kalian tidak butuh bisnis. Klein mendekat ketika dia mengeluh diam-diam dan mengetuk meja tepat di samping telinga gadis itu. Tuk tuk tuk. Gadis berambut coklat itu segera duduk dan dengan cepat mengambil koran di depannya, menutupi wajahnya. Tingen City Honest Paper, nama yang bagus. Klein diam-diam membaca judul halaman yang menghadapnya. Layanan kereta uap Soaring Express yang langsung mencapai Constant City mulai beroperasi hari ini. Oh ayolah, kapan akan ada yang langsung menuju Teluk Brindisi? Aku benar-benar tidak ingin membawa kapal ke sana lagi, itu terlalu mengerikan, benar-benar mengerikan. Hei, siapa kamu? Gadis dengan rambut coklat membaca dengan shock dan memberikan pendapatnya. Saat dia berbicara, dia menurunkan koran dan mengungkapkan dahinya yang cerah dan mata coklat muda, menatap Klein dengan tatapan lebar dan kaget. Halo, aku Klein Moretti, dan aku di sini atas undangan Dunsmith, kata Klein sambil menurunkan topinya ke dadanya dan membungkuk sedikit. Gadis berambut coklat itu tampak berusia awal 20-an. Dia mengenakan gaun hijau muda bergaya lon. Dia berpakaian dengan tali yang indah di lengan baju, kerah, dan dadanya. Kapten, baiklah, tunggu sebentar di sini. Saya akan ke belakang mencarinya. Gadis itu bergegas dan pergi ke kamar di sebelahnya. Dia bahkan tidak menyuguhkan secangkir air atau apapun. Tingkat kesadaran dalam pelayanan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Klein tersenyum samar ketika dia menunggu di tempatnya. Setelah 2 atau 3 menit, gadis berambut coklat itu membuka pintu dan keluar. Dia berkata dengan senyum manis, Tuan Moretti, tolong ikuti aku. Kapten sedang berjaga di gerbang Canis dan tidak dapat pergi saat ini. Oke, Klein dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam benaknya, dia merenungkan dirinya sendiri. Gerbang Canis, apa itu? Ketika melewati ruangan, hal pertama yang dilihatnya adalah koridor kecil, dengan hanya 3 bilik kantor di setiap sisi. Beberapa dari kantor-kantor ini dikunci ketat, sementara beberapa dibuka, memperlihatkan seseorang di dalamnya yang sedang mengetik tanpa henti pada mesin tik mekanik yang berat. Sepintas, Klein memperhatikan sosok yang dikenalnya, perwira muda yang telah menyelidiki apartemennya, yang berambut hitam dan bermata biru dan getaran romantis seorang penyair. Dia tidak mengenakan pakaian resmi, kemejanya yang berkerah putih tidak diselipkan, membuat penampilannya cukup bebas. Mungkin dia benar-benar seorang penyair. Klein mengangguk menyapa dan disambut dengan senyum. Gadis berambut coklat mendorong dan membuka pintu kantor kiri di ujung ruangan dan menunjuk ke dalam, berkata, kita masih harus turun beberapa tingkat. Kantor ini tidak memiliki furnitur, hanya tangga batu putih keabu-abuan yang terbentang ke bawah. Kedua sisi tangga diterangi oleh lampu gas. Cahaya stabil menghilangkan kegelapan dan memberikan rasa harmoni. Gadis berambut coklat berjalan di depan. Klein menatap kakinya sambil berjalan dengan hati-hati. Meskipun aku sering berjalan di sini, aku masih terus-menerus takut jatuh, menggelinding seperti tong. Anda tidak tahu, Leonard melakukan kebodohan seperti itu. Pada hari pertama ketika ia menjadi seorang sleepless, hari pertama di mana dia belum menguasai kekuatan barunya, dia mencoba untuk bergegas menuruni tangga, dan dia akhirnya menjadi jungkir balik. Haha, itu sangat lucu jika Anda memikirkannya. Oh ya, dialah orang yang menyambutmu barusan. Ini sekitar 3 tahun lalu. Omong-omong, saya telah bergabung dengan Nighthawk selama 5 tahun, saya baru berusia 17 tahun ketika saya bergabung. Gadis itu memperhatikan langkahnya ketika dia berbicara. Tiba-tiba, dia memukul dahinya dan berkata, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Rosanne, ayah saya adalah anggota Nighthawk, yang mengorbankan dirinya dalam kecelakaan 5 tahun lalu. Saya kira kita adalah kolega mulai sekarang. Ya kolega, adalah kata yang tepat. Kita bukan rekan tim karena kita bukan Beyonders. Aku berharap mendapat kehormatan,
Tapi tetap saja itu tergantung pada apa yang dikatakan Tuan Smith, kata Klein sambil menilai lingkungan sekitar yang tertutup. Dia merasa mereka sedang bergerak di bawah tanah, kelembaban merembes keluar dari dinding-dinding batu, menghilangkan panasnya musim panas. Jangan khawatir, fakta bahwa kamu datang sejauh ini berarti Kapten telah setuju. Saya selalu sedikit takut padanya, meskipun dia ramah, sosok yang memiliki aura kebapaan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya masih merasa takut. Rosanne berbicara seolah-olah ada sesuatu yang manis di tenggorokannya. Klein menjawab dengan humor, bukankah takut pada ayah itu normal? Kau benar, kata Rosanne sambil memegang dinding di sekitar tikungan. Ketika mereka berbicara, keduanya selesai berjalan menuruni tangga dan mencapai lantai batu. Itu adalah lorong yang panjang, kedua sisi dinding dipasang dengan lampu gas yang dikelilingi oleh kisi-kisi logam. Bayangan Klein dan Rosanne memanjang di bawah iluminasi. Klein dengan tajam memperhatikan bahwa ada lambang suci yang gelap setiap beberapa meter, simbol dari Dewi Evernight. Latar belakang hitam pekat dihiasi dengan hiasan berkilau, tampak seperti setengah dari bulan merah. Lambang-lambang ini tampaknya tidak istimewa, tetapi berjalan di antara mereka memberi Klein rasa tenang. Rosanne juga berhenti bicara. Tak lama, persimpangan muncul di depan. Rosanne memberitahu dengan singkat. Jalan ke kiri akan menuju ke Katedral Saint Helena, di sebelah kanan adalah gudang senjata, gudang biasa, dan arsip. Dan lurus ke depan adalah gerbang Canis. Katedral Saint Helena. Lalu, Zutland Street tepat di belakang Redmond Light Street. Klein sedikit terpana. Katedral Saint Helena dari Redmond Light Street adalah markas besar gereja Dewi Evernight di Tingen, sebuah tempat suci di mana para pengikut lokal ingin sekali berkunjung. Seiring dengan katedral numerik suci dari gereja God of Steam and Machinery di pinggiran kota, dan Katedral River and Sea, gereja Lord of Storm di Tingen Utara, mereka mendukung lingkaran agama di kota Tingen dan kota-kota dan desa-desa yang berafiliasi. Sadar bahwa statusnya membuatnya tidak cocok untuk bertanya lebih banyak, Klein hanya mendengarkan diam-diam. Mereka melewati persimpangan dan bergerak lurus ke depan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sebuah gerbang dengan paduan besi hitam diukir dengan 7 lambang suci terlihat. Itu berdiri di sana, berat, dingin dan mendominasi, seperti raksasa yang menjaga dalam kegelapan. Gerbang Canis. Rosanne mengingatkannya dan menunjuk ke kamar di samping mereka, lalu berkata, Kapten ada di dalam. Masuklah sendiri. Baiklah, terima kasih. Jawab Klein sopan. Ruangan yang dimaksud Rosanne tepat di depan gerbang Canis. Jendela-jendela dibuka, memperlihatkan ruangan yang menyala di dalamnya. Klein menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tok tok tok. Masuk. Dia mendengar suara Dun Smith yang dalam dan ramah. Klein membuka pintu yang tidak terkunci dengan lembut. Hanya ada meja dan 4 kursi di dalamnya. Dun Smith dengan garis rambutnya yang tinggi, yang mengenakan mantel hitam dari malam sebelumnya ditambah rantai arloji emas di dadanya, sedang membaca koran dengan santai. Datang dan duduklah. Sudahkah kau memutuskannya? Kau yakin mau bergabung dengan kami? Dun tersenyum dan bertanya sambil meletakkan koran. Klein melepas topinya dan membungkuk, lalu dia duduk di samping meja dan berkata, ya, aku yakin. Kalau begitu lihatlah ini, hehe. Orang-orang suka menyebutnya kontrak sekarang. Dun mengeluarkan laci meja dan mengeluarkan 2 salinan kontrak. Tidak banyak klausa, dan sebagian besar telah disebutkan oleh Dun Smith. Penekanannya adalah pada klausa rahasia. Para pelanggar diadili di pengadilan-pengadilan gereja Dewi Evernight, bukannya pengadilan kerajaan. Itu mirip dengan bagaimana para prajurit dan perwira dikirim ke pengadilan militer untuk diadili. Kontrak 5 tahun, 2 pound dan 10 soli untuk upah mingguan, 10 soli sebagai kompensasi untuk risiko dan kerahasiaan. Klein membacanya dan menjawab dengan tegas, aku tidak punya masalah dengan itu. Kalau begitu, tanda tangani, kata Dun sambil menunjuk ke pulpen merah gelap dan tinta. Klein menggunakan selembar kertas bekas untuk mencoba pena sebelum menarik napas. Dia menandatangani kedua kontrak dengan namanya, Klein Moretti. Karena dia belum memiliki perangko, dia hanya bisa menggunakan cap jempolnya. Dun menerima kontrak, mengeluarkan stempel dari laci, dan mencap di ujung kontrak dan beberapa bagian penting. Setelah selesai, dia berdiri dan mengembalikan kontrak dengan 1 tangan, dan meraih Klein dengan yang lain berkata, selamat datang, mulai sekarang, kau adalah salah satu dari kita, dan harap dicatat bahwa kontrak juga rahasia. Klein juga berdiri. Dia menerima kontrak, menjabat tangannya, dan berkata, jadi, aku akan memanggilmu sebagai kapten. Ya, mata Dun yang keabu-abuan tampak sangat dalam di lingkungan yang redup. Setelah berjabat tangan, mereka duduk.
Klein melirik stempel pada kontrak, berbunyi, Pasukan Nighthawk, Kota Tingen, Kabupaten Awa, Kerajaan Lon. Aku tidak percaya kalian akan menggunakan nama, perusahaan keamanan Blackton, sebagai penyamaran, dia tertawa dan berkata. Sebenarnya, kita punya papan nama lain. Dun mengeluarkan selembar kertas dari laci. Itu dicap dengan perangko pemerintah kota dan Departemen Kepolisian. Isinya adalah sebagai berikut, Unit ke-7, Departemen Operasi Khusus, Polisi Kabupaten Awa, Kerajaan Lon. 4 unit pertama adalah polisi reguler yang bertanggung jawab atas keamanan umum, seperti unit perlindungan VIP dan unit perlindungan instalasi utama. Dan dari unit 5 dan seterusnya adalah orang-orang yang berurusan dengan insiden supranatural di setiap kota. Unit kami bertanggung jawab atas insiden yang terkait dengan pengikut Dewi Evernight di Tingen. Jika ada berbagai jenis pengikut, maka kami akan membagi area yang sesuai dengan kami, terutama bertanggung jawab atas tempat-tempat seperti utara, barat dan wilayah Golden Indus. Dun secara singkat memperkenalkan, unit 6 dari pasukan Mandate Punisher di bawah gereja Lord of Storms bertanggung jawab atas wilayah dermaga, timur, dan selatan. Area universitas dan pinggiran kota berada di bawah unit 5, yang merupakan pasukan machinery heavy mine di Tingen. Baiklah. Klein tidak memiliki pertanyaan tentang itu. Dia kemudian tertawa. Apa yang terjadi jika seseorang benar-benar datang ke sini karena papan nama, perusahaan keamanan Blackton, dan permintaan untuk layanan kami? Tentu kami akan menerima permintaan itu, kenapa tidak? Selama itu tidak mempengaruhi operasi kita sehari-hari, kata Dun perlahan dan penuh humor. Setiap penghasilan akan dianggap sebagai bonus tambahan, jadi anggota kami cukup bersedia untuk mengambil pekerjaan itu. Bagaimanapun, permintaan untuk hal-hal sepele dan merepotkan seperti menemukan anjing dan kucing telah dimonopoli oleh detektif swasta. Jadi, berapa banyak orang yang ada dalam pasukan Nighthawk ini? Tanya Klein karena mereka berada di topik ini. Tidak ada banyak insiden supranatural, jadi hanya ada lebih sedikit Beyonders. Hanya ada 6 anggota resmi Nighthawk di seluruh kota Tingen, termasuk aku. Hehe, untuk staf sipil, ada 6 termasuk dirimu. Klein menganggukkan kepalanya, dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan, jadi, Kapten, apa yang kamu maksud dengan Beyonders yang kehilangan kendali? Mengapa itu terjadi?